Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agus. Waalaikumsalam malam Pak warahmatullahi Agus. wabarakatuh. Malam Pak. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya atas pengertiannya kemarin yang harusnya kuliah hari Jumat. Terus karena saya ada deadline hari Sabtu itu harus mengumpulkan berkas. Jadi akhirnya saya minta Kak Desti untuk reschedule jadwal perkuliahan. Ya. Oke, kemarin tuh saya ada apa namanya? Ada tugas, bukan tugas ini untuk keperluan ya saya ya kampus berkaitan dengan pengajuan jabatan fungsional. Terakhir hari Sabtu harus dikumpulkan. Nah, doakan semoga yang terbaik lah ya. Bisa. Amin. Oke, yes. Iki materinya hari ini. Oke. Sebenarnya ada dua materi lagi yang mau saya sampaikan pada hari ini. Ah, oke. Saya cari dulu materinya. Materinya ada dua kan, Canva.com. Oke. Internet saya sepertinya agak agak lambat. Suara saya putus-putus nggak? Aman ya? Aman Pak Agus. Aman Pak. Wal syukur lah. Sebentar. Oke. Jadi kalau punya laptop agak lama itu harus melatih kesabaran ya jadinya. Bersyukur, jadi kita bisa berlatih sabar, ngeklik satu, baru buka. Ini kalau dibandingkan internet zaman dahulu sih sudah lumayan cepat sih, jauh lebih cepat. Kalau internet zaman dahulu harus ngubungin komputer, ke komputer, ke telepon, terus tekan 0897, 0894 kali, 0890, 0894. Nomornya apa ya? Telkomnet install, kok udah lupa. 0894 kali, Telkomnet install. Nah, kalau sekarang tinggal colokin ke WiFi, apa? Sambungin ke WiFi, kok mati? Loh, loh, kok mati? Oh, habis charging. Oke ya. Oke, ini yang apa ini? Ideasi kah? Ideasi, terus yang ini berarti materinya. Alhamdulillah. Share, share. Present. Oke, present. Akhirnya. Buka. Di. Telot. Duit. Sip.
Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Ding, 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 ding. Mana share? Share, 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 share. Oke, share. Kemudian kita buka application Windows. Oke, terus kita share sound. Share sound. Terus share. Share, share, share. Desti ada di sini, Desti. Desti. Ada, Pak. Oke, oke. Terima kasih. Eh, oke. Halo. Kok gambar saya putus-putus? Oke, sip. Nah, kita lanjutkan materi desain thinking bagian kedua, dan nanti juga ada bagian ketiga. Kemarin pada waktu yang pertama, teman-teman diminta untuk eksplorasi, ya. Jadi, mencari gambaran tentang produk maupun apa namanya jasa layanan. Nah, untuk mencari apa sih yang ada di sana, terus permasalahan apa saja yang ada di sana. Nah, itu terus kita menangkap atau mengcapture, membuat gambaran mengenai suatu produk atau layanan tersebut dengan segala penjelasan tentang apa yang ada di sana, Lucio. Kalau dia berpikir positif, ya kita tulis positifnya. Kalau dia berpikir negatif, kita tulis negatifnya. Oke. Namun kemarin tuh yang saya lihat dari presentasi teman-teman itu mostly baik-baik saja, tidak ada keluhan dari pelanggannya. Nah, sedangkan di design thinking itu uh, awalnya sih buat gambaran seluruhnya, plus minusnya itu harusnya ditangkap semuanya. Karena itu adalah hal yang manusiawi, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Pasti uh, ada bagian-bagian yang bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Oke, itu. Kalau pepatah asing bilang nobody's perfect, ya, nggak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu punya Allah, punya Tuhan. Oke. Nah, ini kok ketutupan. Dikit, 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 dikit. More. Nah, ini alurnya design thinking, ya. Jadi kalau kemarin itu eh, eksplorasi itu dengan cara empathize, understanding people, mendengarkan cerita orang, melihat apa yang dialami orang dan ikut merasakannya. Nah, mulainya dari situ, ya. Ikut merasakannya, kan kemarin ada wawancara, melihat, terus mensurvei, terus bentuk performanya. Nah, setelah dieksplorasi, empathizing itu didefinisikan langkah kedua, yaitu di didefinisikan, dibuat hasil tangkapan apa aja yang ada di sana, dan itu kemarin sebagian sudah melakukannya, ya, sebenarnya. Oke, sip, 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 sip. Nah, wis. Nah, definisi itu adalah memetakan data hasil eksplorasi. Jadi kemarin kita bereksplorasi, data yang ada itu dipetakan berdasarkan sumbernya untuk memahami temuan dan menemukan insight usernya. Jadi dipetakan si Anu ngomong apa, kira-kira yang ada dalam benak pikirannya apa, perasaannya gimana, itu yang kita coba empathizing. Nah, kemarin itu. Oke, tetap. Nah, bagaimana cara mencari insight dari apa
pelanggan, user, itu adalah dengan eh, memahami apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dari eh, user itu. Nah, untuk cara apa namanya menemukan usernya tadi itu buatlah peta empati. Jadi peta empati seperti apa? Peta empati itu eh, seperti ini peta empati. Ada empat kuadran, ya empat kuadran. Kuadran satu, dua, tiga, empat. Kalau apa namanya dimulainya itu dari kiri atas boleh atau kiri bawah. Kalau saya bilang satu kiri atas, terus duanya kiri bawah, terus yang ketiga kanan atas, dan yang keempat eh, kanan bawah. Oke. Jadi yang C ini kuadran satu, ya, apa namanya dua kuadran apa yang do ini kuadran dua, T-nya kuadran tiga, dan yang keempatnya kuadran full. Sebenarnya nggak ada patokan kuadran satu dua tiga empat, bebas sudah. Ini hanya pengelompokan aja kuadran satu dua tiga empat. Nah, di kuadran satu 2 3 apa 3 4 ini teman-teman memetakan hasil temuan yang apa namanya yang ditemukan dari eh, hasil eksplorasi, ya, yang kemarin datang ke tempat apa namanya kafe, atau kemarin ke Eiger, nah, atau kemarin ke mana eh, mana saya lupa ya, ke Dimsum itu. Nah, kira-kira eh, tangkapan apa aja yang didapat dari hasil eksplorasi itu. Mungkin pernah mendengar orang bilang, oh, mbaknya ini ramah-ramah. Nah, karena eh, orangnya bilang, oh, mbaknya ini ramah-ramah, nah itu dimasukkan C, ini bagian C. Nah, C. Terus kemudian do. Do itu kalau mungkin dengan ramah itu dengan membayarnya dengan sukarela, atau jadi dengan senang hati, dengan tersenyum. Jadi melakukan pembayaran dengan senyum, karena ada beberapa orang sih membayarnya dengan cemberut juga ada. Nah, do. Nah, do. Nah, dari cara membayarnya itu, orang itu tersenyum atau cemberut, itu kita mungkin bisa berpikir think. Kalau C sama do itu adalah bagian yang bisa kita lihat secara kasat mata, ya, dan bisa kita dengar melalui telinga tuh. Sedangkan kalau think itu ada eh, di dalam benak pikirannya. Jadi sedikit banyak ini seperti main tebak-tebakan, apa sih yang ada di pikirannya. Jadi kalau teman-teman melihat orang itu membayar di kasir dengan senyuman, kira-kira yang di pikirannya itu apa? Mungkin, wah, ini dapat diskonan banyak ini. Mungkin yang dipikirkan itu. Atau mungkin kalau dia cemberut eh, waktu bayar, wah, ini gara-gara harganya mahal, tidak sesuai antara yang di tag dengan yang di kasir. Nah, itu bisa apa bagian T-nya itu kita menebak-nebak. Nah, nebaknya dari mana? Ya dari apa yang dikatakan atau dilakukan oleh customer tadi. Dan yang terakhir adalah di bagian feel. Nah, feel ini sama kayak think. Think itu nggak terlihat. Say sama do bisa terlihat, bisa didengar. Think sama feel itu sama-sama tidak bisa dilihat, sama-sama tidak bisa didengar. Tapi biasanya merefleksikan dari penampilan apa namanya customernya itu tadi. Jadi kalau teman-teman lihat orangnya itu bayar dengan senyum, mungkin yang dirasakan adalah dia happy, puas, bahagia dengan berbelanja di toko tersebut. Atau dia cemberut, mungkin feel-nya adalah sedih, sedih, sedih dalam artian apa? Mungkin kecewa, ya, bukan sedih, ya, kecewa, kecewa dengan antara harga dengan barang gitu. Nah, itu pemetaannya seperti itu.
Nah, eh, hasil temuan-temuan tadi itu dicatat sebenarnya di apa ditales ditulis ditulis dalam bahasa headline. Bahasa headline itu gimana? Teman-teman sudah jarang baca koran ya mungkin ya, atau sekarang itu bukan bahasa baca, apa itu tulisan yang di apa, captionsnya, caption captionnya yang menarik ya, dengan bahasa caption yang pendek gitu ya. Jadi kalau eh, apa namanya, orangnya bahagia, kira-kira tadi apa bahagianya kenapa? Karena dapat dapat apa, diskonan loh, berarti diskonan. Nah, headline lah, dapat diskonan besar. Nah, headline itu sesuatu yang pop up yang yang menonjol, intinya apa itu. Kadang-kadang kita buat catatan kan panjang, menceritakan, karena menceritakan tuh, menceritakan dia happynya kenapa tuh loh. Karena ini terus panjang. Nah, hasil dari temuan dia happy itu dibuat headline-nya apa? Dia bahagia karena ada diskonan gitu. Dia cemberut karena harganya nggak sesuai. Nah, itu headline, harga nggak sesuai seperti itu. Itu adalah headline. Oke. Nah, terus nanti apa, dimasukkan ke bagian-bagian yang tadi, yang mana yang C, headline taruh sini. Jadi masing-masing apa sih jenenge, kertas pop up, kertas pop up, sticky note. Nah, guys, masing-masing apa, satu sticky note itu ada satu headline. Pokoknya apa yang ada tadi ditulis, apa yang dirasakan, diungkapkan, dilakukan, dikatakan, itu tulis itu. Nah, tinggal dipeta-petakan aja mau taruh mana. Nah, terus kalau sudah berjejer di sini, dikumpulkan berdasarkan kira-kira kalau permasalahannya relatif sama, itu dikumpulkan jadi satu. Nah, nanti dicari outliers-nya. Outliers itu apa sih? Outliers itu adalah eh, outliers itu adalah hal-hal yang di luar pada umumnya. Terus untuk eh, nyelentang, nyelentang bahasa Indonesia apa ya? Menyimpang, nggak menyimpang seperti itu. Nah, dari situ identifikasi profil pelanggannya dari outliers tadi, permasalahan-permasalahan yang ada itu tadi. Nah, biasanya outliersnya itu dicari yang paling banyak sering muncul, yang paling sering muncul itu apa? Korelasinya itu antara yang dilakukan dilakukan, dikatakan, di pikiran itu ada kesinambungan. Nah, dan cara menganalisa pengalaman user itu adalah menempatkan diri pada posisi user. Jadi eh, kalau teman-teman itu hanya melihat, kadang-kadang itu agak susah ya, karena hanya melihat. Tapi itu teman-teman merasakan. Nah, makanya kemarin itu pada eksplorasi itu ada yang namanya survei. Nah, langsung datang ke tempatnya, langsung coba merasakan. Jadi kalau teman-teman pakai baju Teletubbies seperti ini, teman-teman nggak bisa merasakan betapa panasnya eh, pakai baju Teletubbies, apalagi kalau di siang hari. Kalau teman-teman sudah pernah pakai baju apa namanya, yang tebal di siang hari, panas terik, itu apa namanya, mungkin baru bisa merasakan kurang lebihnya pakai baju Teletubbies di perempatan jalan seperti itu. Nah, dan itu butuh apa ya tadi, empatinya tadi, memposisikan diri sebagai customernya. Nah, kalau sudah kalau sudah bisa memposisikan diri sebagai pengguna, customer, nah, teman-teman coba cari kesulitannya apa. Itu juga bisa apa, mencari apa yang kira-kira dibutuhkan. Kalau kesulitannya ini, kira-kira butuhnya apa? Ya,
Nah, ini outliers-nya tadi. Ya, cari yang mana. Baru kemudian dirumuskan sebenarnya siapa sih penggunanya di situ. Kebutuhannya apa, insight-nya apa. Yang dimasukkan user adalah deskripsi spesifik pelanggan, ya tadi yang kemarin kita bilang performa itu ya. Terus need adalah kebutuhan yang dirasakan, jadi dia butuhnya apa. Terus apa yang melatar belakangi dari kebutuhan tersebut itu insight-nya. Tiga hal ini yang dicari. Nah, mungkin ada bisa bantu saya kalau teman-teman melihat gambar ini, apa yang ada dalam benak pikiran teman-teman. Kok nggak muncul di chat? Mengeluarkan chatnya gimana? Chat kok nggak- escape ya? Oke, sip. Chat. Oke, teng 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 buka chatnya aja lah, Mbak. Oke. Oke. Eh, apa yang teman-teman pikirkan berkaitan dengan gambar ini berdasarkan profil tadi? Apa berdasarkan rumusan tadi? Seperti usernya, kira-kira siapa? Ingin eh mengambil buku, Pak. Permasalahannya apa dan kebutuhannya? Siapa? Ingin mengambil buku. Orang kecil mau ambil Oke, buku oke, yang boleh letaknya tinggi, satu-satu Pak. nggak jalan bareng-bareng? Raise hand dulu boleh nggak? Raise hand dulu dikit. Nah, biar raise hand atau jawab dengan aja di chat nggak apa wes. Kalau oke, Pak Kiki boleh. Pak, Pak Kiki itu gimana? seorang anak kecil yang akan mengambil buku dengan posisi yang sangat tinggi. Terima kasih, Mm-mm. Pak. Oh gitu, anak anak kecil yang berusaha mengambil buku di rak yang tinggi boleh. Terus ini Melisa juga bilang anak kecil usaha ambil buku, kebutuhannya butuh alat bantu. Oke. Ada lagi yang lainnya? Nggak ada. Oke. Nah, sit. Tak slow, tak tutup, tak tutup, tutup. Kok nggak keluar? Keluar. Hai, guys. Nah, eh, ya, mostly gampang ditebak ya. Ada anak kecil yang suka atau gemar membaca, terus pengen mengambil buku yang letaknya tinggi. Jadi bukunya ada di atas sana. Yang dibutuhkan apa? Seperti yang disampaikan email tadi ya, alat bantu untuk menjangkau tempat tinggi. Sebenarnya insight-nya apa sih kalau itu? Berarti adalah buku yang diinginkannya itu eh, bagaimana caranya biar mudah diambil. Nah, kira-kira solusinya apa? Kalau anak kecil tadi berinisiatif mengambil apa ini? Mengambil kursi. Nah, mengambil kursi. Mungkin kalau solusi buat dari teman-teman apa? Minta tolong, Pak. Minta tolong, Melisa. Minta tolong ke siapa, Mel? Mamanya, papanya. Mamanya, papanya. Oke. Terus ada lagi yang lain selain minta tolong? Disediakan tangga, Pak. Menyediakan tangga. Ibu nggak takut kalau apa namanya anak kecil naik tangga di rak buku gitu? Nggak takut jatuh? Iya. Iya. Iya sih, Pak. Nah, itu oke, oke. Iya benar. Tapi ada kan juga ada tangga yang bisa apa segitiga itu yang lebih firm, lebih nggak gampang goyang itu kan juga ada. Oke. Boleh. Ada lagi yang lainnya? Displaynya Pak. Display. Displaynya gimana Pak Anom? Ya karena di insight sini kan dijelaskan bahwa buku yang diinginkannya untuk dibaca agar dapat mudah diambil. Jadi buku anak-anak itu displaynya tuh di rak bawah agar mudah diambil. Yes, yes. Nggak perlu nggak pakai alat-alat tambahan lagi, nggak perlu mudah apa jenenge alat bantu lain, nggak perlu orang lain. Tapi penataannya kalau buat bacaan anak-anak itu biasanya displaynya ditaruh di bawah. Dari segi marketing juga
Kadang-kadang kan display di toko-toko itu eh, layoutnya itu barang-barang yang ada itu yang sejodoh dengan pandangan mata itu biasanya eh, merek-merek yang terkenal, biasanya mau bayar lebih agar ditempatkan di plat tersebut. Wah, dari segi promosinya. Nah, wih, ini kok baru baca ini. Nah, ini sebenarnya tugasnya seperti ini dari yang kemarin itu dari apa ini eksplorasi yang di tempat sebelumnya itu di apa jadinya didiskusikan terus dicari sepakati insight mana yang jadikan solusinya kan kalau di pas kebetulan ini permasalahannya kelihatannya cuma satu kan yaitu ada anak kecil butuh eh, apa mengambil buku yang diinginkan dengan mudah tapi mungkin di tempat-tempat lain itu mungkin ada beberapa permasalahan beberapa ada profil mana yang mau ditemukan solusinya itu yang apa yang perlu di highlight. Nah, tapi karena temu kita tinggal satu pertemuan dan nanti nggak menutup dah. Jadi untuk diskusinya kita bukan abaikan ya, kita lewati terlebih dahulu ya. Oke. Tuh, ada pertanyaan? Selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan kita move on, move on, move on. Oke, share, 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 present. Mohon maaf, panel laptop saya berbunyi, terus artinya dia bekerja dengan keras sekali malam ini. Oke, share, share. Nah, kita lanjutkan. Nah, oke, setelah kita melakukan eksplorasi, menghilangkan. Oke, nah setelah kita melakukan eksplorasi terus identifikasi, nah, itu baru yang lanjutnya adalah ideasi. Ya, ideasi itu adalah membuat ide. Ya, coba mengkolaborasikan beberapa sudut pandang yang berbeda, apalagi kalau satu kelompok itu punya beberapa kepala dan masing-masing kepala itu punya ide-ide yang sendiri. Nah, itu coba disatukan ide apa yang bisa dipergunakan untuk mengatasi dari permasalahan customer atau user tadi. Nah, caranya gimana? Cara memetakan ide-idenya adalah membuat peta ideasi. Peta ideasi itu adalah apa aja, apapun ide-ide yang ada itu dimasukkan ke dalam peta ini. Yang pertama teman-teman itu menentukan dulu how might we-nya. How might we itu bahasa Indonesia apa ya? Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana eh, kita seharusnya berjalan gitu? How might we itu? Apa yang hendak kita lakukan? How might we? Nah, ide-idenya itu bisa yang dari ide-ide yang umum, ya, umum, terus spesifik, terus apa namanya out of the box, kreatif. Nah, yang umum tadi kalau misalkan tadi kalau anak kecil tadi membutuhkan mendapatkan bukunya secara umum ya mungkin dicarikan orang buat apa namanya membantu mengambilkan buku. Jadi kalau teman-teman kalau seandainya itu di sebuah toko buku atau di perpustakaan, berarti harus ada pegawai yang keliling membantu anak-anak itu mengambil buku yang dia butuhkan seperti itu. Itu yang secara umum.
secara spesifik langsung disediain tangga, jadi ya langsung jadi setiap rak buku ada tangganya. Atau yang solusi kreatif, ya udah kalau buku-buku buat anak-anak taruh aja yang bawah, guys, nggak usah bingung-bingung, biasa nggak ada. Atau eh, ada zona khusus tersendiri. Nah, ada contoh nggak ini ya? Nah, ini yang dicontohkan dari apa? Dari bukunya itu adalah solusi yang ada di salah satu bandara di negara Eropa ya, di Schiphol, di Amsterdam ya, di Bandara Schiphol. Eh, Kalau teman-teman biasanya menilai bahwa kantor itu dikelola dengan baik tuh biasanya dilihat dari mana? Tanpa melihat buku keuangan dan lain-lainnya. Mungkin ada yang bisa jawab? Bisa dilihat dari mananya? Oke, skip. Insya Allah. Kita bisa tahu, oh ini perusahaan ini bagus. Dikelola dengan baik kantornya. Bisa dilihat dari mana? Ada yang tuh bikin share. Oke. Nggak ada share. Salah satu parameter kadang-kadang adalah ketika teman-teman datang ke suatu perusahaan atau suatu rumah, gitu ya. Rumahnya teman, eh, ini rumahnya dikelola apa, dengan dijaga dengan baik, terus kantornya itu ada yang memanage dengan baik. Itu biasanya adalah dengan melihat bagian-bagian ruangan-ruangan yang jarang disentuh, ya, atau yang tingkat kotornya tinggi. Mungkin salah satunya adalah kamar mandi, ya, seperti itu. Nah, nah, apa permasalahan di kamar mandi itu biasanya adalah kamar mandinya bau basah, terus kemudian bau basah, eh mungkin apa namanya, pengap, apa jenisnya itu, lembab, nah, seperti itu. Nah, di Schiphol ini adalah permasalahannya, eh, toiletnya bau. Untuk sekelas negara Eropa, bandara internasional, banyak penerbangan yang lewat Amsterdam, toiletnya bau itu kayaknya gimana gitu ya. Akhirnya eh, mereka berusaha mencari solusinya. Ya, bagaimana cara menghilangkan bau yang tidak sedap pada eh, kamar kecil itu. Nah, apa ini? Ya, mungkin dipelajari ternyata kenapa sih kok apa namanya toilet itu berbau, terutama di kamar mandi laki laki apa di toilet laki-laki. Apa yang dilakukan oleh para lelaki? Tek, 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 tek. Ini videonya tidak berjalan-jalan, pemirsa. Satu, dua, tiga, empat. Oh iya, tadi saya share-nya nggak pakai sound ya. Bentar, bentar. Meeting. Oh, share. Share, 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 share. Share. Tadi share-nya. Share, 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 share. Oh, share sound sudah. Nah, cari. Nah, apa sih yang dilakukan oleh laki-laki itu ketika ada di kamar mandi? Itu kita.
got a light, mate? Yeah, I have. Hold on just a minute. Excuse me, mate. Can you hold that for a minute? Yeah, sure. Sorry, I finished. It's all right, I'll take care of that. I've finished. Me too. Nah, itu yang apa dalam pikiran nih, ngapain cowok-cowok itu kok toiletnya bisa bau seperti itu. Kan dia tadi ternyata mungkin kalau pipis nggak dipegangi sehingga sering keluar dari wilayah yang harus di tempat seharusnya pipisnya itu berada ya. Sehingga yang di dalam benak pikirannya itu adalah menghilangkan bau tidak sedap, menjaga kebersihan toilet. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, solusi yang pertama adalah dengan cara meningkatkan frekuensi petugas kebersihan, menambah jumlah petugas. Kan umum kan? Jadi orang yang janitornya, petugas kebersihannya itu ditambahkan jumlahnya, terus kemudian ngebersihinnya itu lebih sering lagi. Sedangkan bandara itu kadang-kadang kan beroperasional selama 24 jam. Sehingga butuh jumlah petugas yang banyak biar bisa terkondisi selama 24 jam. Jadi butuh petugas kebersihan yang lebih banyak. Nah, itu solusi yang pertama. Nah, terus karena permasalahannya itu ada di jenis cara pipisnya itu biar nggak melebar kemana-mana, itu adalah menambahkan shield. Jadi kalau di toilet itu kan biasanya teman-teman lihat ada semacam shield seperti itu. Nah, shields-nya ini dipasang di situ, harapannya pipisnya nggak banyak terlalu keluar daerah urinoirnya itu. Tapi di sisi lain ya namanya plastik tambahan kadang-kadang juga hilang, pecah, ada air yang muncrat yang jatuh ke shieldnya itu dan tidak tersiram dengan baik. Indian adalah tetap bau juga. Bahkan dengan menambahkan parfum itu kadang-kadang juga nggak terlalu banyak membantu kalau sudah kena urin yang bau sekali. Dan solusi yang ketiga itu adalah dengan cara mengirimkan lalat. Mengirimkan lalat seperti apa? Nah, ini kalau teman-teman lihat ini ada lalat. Nah, lalat itu ditaruh di mana? Di tempat cuci, kamar kecil ya, di WC-nya. Ditaruh di mana nih lalatnya? Nangkapnya gimana ya? Urinnya lalat tadi ditaruh di bagian urinoir paling kiri. Oke, mohon maaf teman-teman ya kalau lagi di depan Zoom terus lagi makan dan gambarnya kurang proper ya. Resiko ditanggung teman-teman sendiri ya. Lalatnya itu ditaruh di dekatnya itu saluran buangan pipisnya itu ya, urinnya itu tadi. Itu kalau dibesar salah satu lalatnya seperti itu. Harapannya apa? Ya, jadi ketika cowok-cowok ini biar lebih lurus lagi,
Kalau pipis biar mengarah, dan itu kalau ada semacam namanya target, kan kalau cowok itu kan sukanya main tembak-tembakan, ditembak itu, yang biasanya kalau kena itu kan biasanya happy cowok-cowok. Jadi air urinnya itu biar nggak lari kemana-mana. It's simple, nggak perlu bikin apa namanya eh shield, apa jenis shield ya, shield perisai, perisai plastik tadi. Dan tempat ini ada di tempatnya ketika flushing airnya flush itu. Dengan hal simpel seperti ini, toiletnya lebih, bukannya langsung nggak bau juga sih, tapi effort dari petugasnya itu nggak terlalu effortnya nggak terlalu banyak juga. Karena apa? Ini jauh lebih efektif daripada kalau pakai shield tadi seperti itu. Dan bahkan lebih efisien karena nggak harus mengeluarkan biaya banyak ketika pakai itu. Nah, satu kelompok ini kalau teman-teman kerja kelompok atau kelompok itu bisa terdiri dari beberapa orang, dan kalau terdiri beberapa orang itu biasanya punya cara berpikir yang berbeda-beda, punya sudut pandang yang berbeda, jalan pikirannya bisa berbeda-beda. Nah, sehingga kalau diibaratkan sebuah lampu, mungkin si A itu warnanya warna merah, si B warna kuning, si C warnanya hijau, si D warnanya biru, dan yang E purple. Ya, indah sih, indah warna-warni itu. Cuman kalau kalau kita mau mencari ide, punya banyak perbedaan itu agak susah. Tapi kalau teman-teman seandainya bisa melakukan hal ini, jadi ini ada 3 warna antara merah, hijau, dan biru, semoga bisa terlihat. So what we're looking at here is a projection of light from a projector. I've taken a white light, so that's a whole mixture of all of the colours of the spectrum, and I have split it off by using 3 filters. I have a green filter, which only lets through green light. I have a red filter that only lets through red light. I finally have a blue filter that only lets through blue light. Now this is an old projector, so there is a small wobble on the colours. They're coming in and out of focus, but we'll see what happens. Now, I'm going to adjust the mirror, and that will move the position of my light, and we'll see what happens. So, there's my green. I'm going to move it to overlap with the red. So I have colour mixing. So colour mixing, and we've got yellow form there when it comes into focus, and the yellow is a mixture of the green and the red. Now when I move the blue, that comes in to mix with the red, and I can clearly see, when we get our focus point, here is a magenta colour, here is my yellow colour, and here is a cyan colour. Now let's just make the cyan a bit more obvious. So we'll adjust the blue to give me a bigger region of cyan. So you clearly see the 3 secondary colours. So we have 3 primary colours, the green, the red, the blue. Sorry, the primary colours. And the secondary colours, the magenta, the yellow and the cyan. Now the final trick is to make all of the light align back up again. Remember at the start I said that all of these were produced from a white light source. When they come together, clearly, I go back to the original light and we have a lovely white dot in the centre, and around the edge, or the corona there, we have the individual colours. Let's get them as spot on as I can. There we go. Beautiful white light. Oke. Jadi kalau teman-teman punya ide-ide yang berbeda dengan teman kelompok itu gak ada masalah, coba dikumpulin jadi satu biar menjadi lebih terang dengan warna yang putih.
gabungan dari ide-ide yang ada. Nah, tugasnya adalah membuat sebuah peta ideasi dari peta empati yang sudah dibuat kemarin itu kemarin tadi yang pertama kan ada buat peta empati. Peta empati itu mencarikan permasalahan-permasalahan itu dan berikutnya adalah membuat ideasi. Ideasinya dari mana? Dari ketiga hal tersebut. Dari apa namanya ide yang general, spesifik, sampai yang kreatif. Nah, itu. Itu. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah setelah punya ide-ide yang apa namanya yang disampaikan tiga itu biasanya adalah dicari yang paling kreatif, yang paling visible, visible itu yang bisa diterapkan. Nah, dan setelah punya kesepakatan, oh iya, apa namanya uh, idenya itu adalah ini, gitu ya. Jadi, kalau contohnya bikin apa gambar lalat di toilet, nah itu dibuatkan prototipenya. Prototype itu salah satu bentuk dalam skala kecil sebuah apa produk gitu ya. Jadi gambaran kecilnya atau tidak hanya apa gambaran produknya dalam skala kecil, cuman juga gambaran sekarang itu Kak apa di internet itu kan udah banyak yang desain-desain yang mudah bisa dipakai oleh orang yang awam sekalipun. Nah, itu boleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli rumah itu kalau dulu ada zamannya saya dulu itu adalah eh, perumahnya itu bikin market market gede. Nah, terus sekarang nggak perlu marketnya. Bikin apa jenis gambar tiga dimensi yang membuatkan gambaran persis dengan rumahnya itu seolah-olah walaupun rumah itu belum terbangun, tapi pembelinya itu sudah punya gambaran kira-kira ruang tamunya di mana, sebesar apa, ruang tidurnya di mana, kamar mandinya di mana, dapurnya di mana itu sudah ada gambaran dengan melihat visual secara tiga dimensi di apa gambar maupun di apa di kertas maupun di komputer. Nah, itu juga salah satu bentuk prototype. Tapi prototype itu biasanya lebih apa lebih bisa dipakai ya, diterapkan. Nah, setelah prototype jadi dites, dilakukan tes ya. Tes dicoba lagi, kalau dicoba baru dilakukan eksplorasi lagi, berusaha empathize tadi. Kalau diterapkan ini gimana respon dari apa namanya dari penggunanya. Makanya ini eh, design thinking itu seperti loop apa infinite loop. Jadi lingkarannya nggak pernah putus dulu. Ya, ada sesuatu yang diperbaiki, diciptakan, terus dipelajari lagi. Itu materi saya di Innovation and Business. Innovation and Value Creation. Dah. Nah, eh, nggak ada pertanyaan. Nah, terima kasih sudah tidak bertanya. Oke, ini pertemuan terakhir ya. Eh, terus seharusnya juga sudah UAS ya. Teman-teman nanti hari Sabtu, anu ya, apa jenenge? Offline ya? Iya, Iya, betul. betul, Pak. Oke. Nah, berarti UASnya sampai terakhir hari apa jenenge? Hari Sabtu. Nah, untuk UASnya, untuk penilaiannya, sebenarnya ada yang nggak sih pengen Pak nggak usah UAS aja langsung dapat A gitu? Ada nggak sih?
Nggak ada yang mau. Kalau mau apa dikasih, Pak? Boleh lah, Pak. Kan tiap minggu udah tugas mulu tuh, Pak. Oh iya, betul sekali. Ya. Setuju, Pak. Tugasnya nggak ada waktu lagi, Pak. Jam 12 teng kumpul. Betul. Terima kasih atas curhatannya ya. Itu juga apa refleksi buat saya. Jadi gini, eh ya to be honest, buat meringankan beban saya daripada saya memeriksa satu persatu sampai 50 orang hanya untuk satu kelas. Nah, jadi ini kayaknya ini simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. eh Sampai pertemuan ini itu sebenarnya saya sudah mengumpulkan nilainya. Jadi kan kemarin teman-teman ada presentasinya kemarin 4 kali ya. 3 kali sih, cuman buat PPT-nya itu sampai 4 ya. Terus kemudian ada apa namanya ngumpulin tugas, ya. Dikumpulin tugas, habis bikin ini kerja kelompok langsung dikumpulin tugasnya, terus hadir di apa namanya di kelas atau di Zoom. Ya. Nah, itu makanya saya coba menghargai mereka yang sudah bereffort. Effortnya ngapain ya? Coba hadir di kelas, apa di kegiatan perkuliahan lewat Zoom, terus kemudian melakukan presentasi, ngumpulin tugas. Nah, itu akhirnya saya 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 ngapain ya? Saya berinisiatif untuk membuat nilai berdasarkan tugas-tugas yang sudah masuk dan presentasi-presentasi yang sudah dilakukan. Ya. Jadi kemarin itu ada 4 tugas kelompok ya dengan 3 presentasi. Nah, oke. Eh, Poin penilaian saya itu tak share, entar, tak share, share. Sebentar. Ada yang pengen Pak, nggak usah puas, langsung aja. Nggak ada yang mau. Pengen, Pak. Banyak Pak yang mau. Oh banyak mau. Mengurangi beban ya. Mau Pak. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, terus habis Zoom, terus kemudian share. Tuh, sudah kelihatan? Sudah, Sudah Pak. kelihatan? Pak. Oke. Udah, Pak. Nah, oke. Jadi di sini ada, kalau di teman-teman reguler itu ada UTS-nya ya. Ada UTS-nya, cuman di sini karena kelas eksekutif dan kelas DM itu tidak ada UTS, penilaiannya adalah presentasi, UAS sama presensi ya. Presentasinya itu 30%, UASnya 30%, absennya 40% ya. Tuh. Nah, terus kemudian buat teman-teman yang hadir terus berarti saya anggap nilainya 100 untuk absensinya ya. Untuk absensinya nilainya langsung 100 seperti itu. Nah, presentasinya adalah nilai rata-rata dari kelompok, tugas kelompoknya ya. Jadi teman-teman kan kemarin 3 kali presentasi ya. Tapi apa namanya tugas kelompoknya 4 kali. Itu saya nilai semuanya. 4 kali apa jenis 4 kali 4 materi tugas kelompok itu. Nah, presentasinya ada empat kali itu saya nilai masing-masing. Terus saya rata-rata masuk nilai ke presentasi. Dan nilai UASnya dari mana? Nilai UASnya itu berasal dari teman-teman ngumpulin tugas. Ya, ngumpulin tugasnya kan setiap habis apa namanya diskusi kelompok saya minta untuk mengirimkan tuh. Nah,
itu seharusnya ada 4 tugas. Ya, ada 4 tugas. Ada 4 tugas, berarti ada 4 kali kirim. Kalau ngumpulin 4 berarti ya langsung dapat nilai 100. Kalau ngumpulin cuma 3 kali berarti ya 75, 2 kali 50, nggak pernah ngumpulin ya nilainya 0. Ya, seperti itu. Berarti sudah ada nilai presensi, UAS, sama presentasi. Bisa. Nah, khusus presensinya itu saya hitung hanya sampai pertemuan ke-6. Yang hari ini nggak saya hitung ya, karena sudah masuk nih, nggak sempat nanti waktunya. Nah, kalau teman-teman pernah izin, ya pengurangnya itu adalah 5 poin. Ya. Kalau alfa itu pengurangnya 15 poin. Hanya untuk presensi ya. Jadi hanya mengurangi nilai presensi aja. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah terlambat nggak pernah sih nggak ngitung terlambat soalnya. Jadi nanti kalau teman-teman nilainya tiba-tiba ini 100, nah, UASnya itu karena ngumpulin tugas terus ini 100, presentasinya 80, ya tinggal dikalikan seperti itu. Nah, kalau seandainya pernah alfa 1 kali, berarti nilai absensinya yang berkurang menjadi 85 alfa. Kalau izin sekali, pengurangnya 5, berarti 80. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, nanti sudah ada nilai total sama nilai akhir. Nilai angka. Nilai angka. Nilai huruf. NH. Ya Allah. Ini nilai huruf. Nah, nilai total. Jadi kalau 40% kali 8 sama dengan 40. 80 kali 40 tambah 100 kali 30. Nah, nilai seperti ini. Tambah 80 kali. Ini. Dah, terus. Ini 86. Nah, kalau ini 86, itu pasti dapat A. Karena apa? Nilai di atas 85 itu pasti dapat A. 80 sampai 84,99 itu A minus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yes. Nah, kalau teman-teman sudah dapat katakanlah UASnya karena cuma ngumpulin cuma 2 kali sehingga dapat 50, ya. Kalau 71 itu berarti harusnya dapat B minus, B, dapat B plus B, ya, dapat B. Kalau sudah puas dengan B ini ya sudah nggak usah ngerjain UASnya, ya, nggak usah ngerjain UASnya. Tapi kalau seandainya pengen naik lagi, ya sudah kerjakan UASnya. Dengan catatan, ya, oke, UASnya itu akan menggantikan nilai yang terendah. Jadi kalau seandainya ini kebetulan UASnya dapat 75, presentasinya dapat 50 ya. Seperti ini. Nah, 69 itu berarti dapat B minus. Nah. Nanti kalau UASnya tiba-tiba mengikut UAS berarti menggantikan nilai paling rendah yaitu 50. Kalau seandainya UASnya dapat 70 ya nanti ganti 70. Tapi kalau seandainya UASnya dapat 40, maka ini akan berubah menjadi 40. Semakin turun, Pak? Iya, semakin turun. Jadi yang namanya remedi tidak serta-merta hanya memperbaiki nilai, tapi juga dari effortnya teman-teman juga. Ngerjainnya benar-benar apa enggak, seperti itu. Ya, biar ada effortnya bahwa ini teman-teman, serius loh ngerjainnya. Bukan hanya asal-asalan, pokoknya ngerjain, no, nilainya pasti naik. Enggak, ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau bagi teman-teman, kalau seandainya udah dapat lagi 85, ini 100,
Yang ini 100, dapat 80. Nah, itu 87,5. Itu dapat nilai A. Pasti. Ya. Kalau pengen, kalau ikut UAS lagi, ya, nanti akan saya ubah nilainya menjadi 84,5. Turun dong, Pak. Iya. Saya beranggapan bahwa kalau sudah dapat A, nggak puas dengan A, berarti ya minta ganti menjadi nilai selain A. Sedangkan setelah A nggak ada. Adanya adalah A minus. Gitu. Ya, langsung. Meter harapannya, Pak, biar nilai 100-100 nggak ada nilai 100-100. Jadi kalau dapat 100, kalau tiba-tiba ternyata turun jadi 60, akhirnya ini jadi 60. 60 harusnya ini jadi apa itu? Dah, ding, 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 ding. Nah, kalau ini harus nilai 60, jadi 79, 79 harus jadi B, seperti itu. Oke, B, B plus ya, B plus. Itu ya. Nah, UASnya ngapain? UASnya adalah dua dua hal yang tadi ada di materi tadi. Yang pertama adalah bikin peta empati, terus yang kedua adalah bikin ideasinya. Ya, solusinya yang mana? Solusinya apa aja? Idenya apa aja untuk memecahkan masalah itu? Ya, nanti dibuat semacam laporan di Google Doc atau PowerPoint, G Sheets, nanti dibagikan di link grup di link UAS. Link UASnya nanti dibagikan sama Kak Desti. Ya, Desti? Iya, Pak. Oke, tadi sudah ada ya atau ya link UASnya. Iya, Pak. Nah, terus Pak, kalau pengen lihat nilainya gimana? Oke. Lihat nilainya itu saya juga sudah siapkan link buat teman-teman ngeceknya. Tapi iki roto battle ya. Maksudnya battle gimana? Maksudnya battle itu karena ini adalah Google Sheets, jadi ngelihatnya gantian. Oke. Nah, nilainya, loh, Desti WA-nya centang 1 kah? Oh, udah centang 2. Nah, nanti link nilainya bisa dibagikan terserah by group atau di chat WA. Chat Zoom. Ya, by grup WA angkatan boleh. Itu nanti bisa dilihat. Kalau sudah puas dengan nilainya, dan nilai itu yang akan muncul di Simakan. Kalau ada perbaikan, saya tunggu sampai hari Sabtu. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oh, mau Bisa, tanya. Pak. Kenapa? Ada yang mau tanya? Yang kalau misalnya mau ganti nilai, terus kan ini nanti kita cari solusi ide sama petanya tadi kan, Pak. Betul. Nah, itu study case-nya kita pilih sendiri apa Pak Agus yang menentukan? Kelompokan kemarin nggak apa-apa. Oh, bahas yang kemarin nggak apa-apa. Ya. Oke, siap. Thank you, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Melanjutkan. Ada lagi yang lain? Terus Pak, tanya Pak, misalnya Boleh. kita sudah dapat nilai nilai bagus lah Pak ya, terus ya udah nih kita nggak ikut kan yang tadi Bapak sesuai infokan, misalnya kalau udah dapat A, ya udah ngapain lagi diikutin lagi gitu. Nah terus kita info ke Bapak atau ke ini kalau kita nggak ikut gitu? Nggak usah. Pokoknya Nggak nggak usah. ada kabar, berarti saya anggap sudah puas dengan nilainya, itu ya sudah, itu yang nantinya masuk. Oh gitu. Oke Pak. Oke. Berarti nggak Ada- usah konfirmasi lagi ya, Pak. Kalau misalnya nilai kita A atau B, nggak ikut UAS. Iya, nggak usah konfirmasi. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke, ada lagi?
Nggak ada. Oke. Eh, 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 eh. Oke, saya close dulu. Stop share. Stop share. Stop share. Oke, nah itu sudah linknya sudah dibagikan sama Desti ya. Tapi kelihatannya rebutan ya. Ganti-gantian soalnya ngeliat deh. Oke, dah. Udah, kayaknya materi saya cukup itu aja ya. Eh, mungkin saya akhiri sampai untuk khusus hari ini. eh, Ini kayaknya seru juga ini. Tar, tar, tar. Ya. Oke, oke. Damai, eh. Iya, iya, iya. Aman Pada Pak ternyata Pak. Hah? Siap. Aman ternyata lega. Bisa istirahat, Pak. Bisa istirahat. Oke. Sebenarnya kalau di kampus itu, kalau menurut OBE itu, eh, kurikulumnya itu sekarang sudah harusnya ada 5 penilaian ya. Cuman kelas eksekutif agak susah menerapkan 5 penilaiannya, jadi dibuat 3 ini. Oke, itu ya. Mungkin untuk kegiatan hari ini saya akhiri sampai sini aja ya. Boleh Ada yang Pak. keberatan ya? Ada yang keberatan kalau saya akhiri sekarang? Enggak, aman. Aman. Enggak, Pak. Oke, Sangat aman, Pak. oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih atas kehadirannya selama Berarti libur ya, Pak? apanya libur? Libur kuliah udah ya, Pak? Iya, Udah buat yang nggak kuliah lagi ya, Pak? libur. Tapi dosennya tetap kerja, lo masuk kantor sama. Iya, Pak. Kuliah aja libur, kerja mah jalan terus, Pak. Oke, Berarti udah nggak ditukar-tukar lagi jadwal harinya, Pak ya? nggak tukar lagi dah Pak. Oke, terima kasih buat semuanya atas kerjasamanya yang indah ini selama 7 pertemuan ini. Oke, semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan menyelesaikan studinya ya. Saran saya, studinya jangan lama-lama ya. Lebih cepat, lebih baik katanya gitu. Ya. Iya, Oke, Pak. saya juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama mengajar, selama kita berinteraksi ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang sopan, gambar-gambar yang tidak proper, atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan di teman-teman. Tolong dimaafin ya. Oke. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Desti, ada pesan-pesan apa lagi kah? Wes, jaringan di lemot. Ya, mumpung Kak Desti nggak ada di sini, mari kita akhiri sekian. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Pak Bagus. Sampai ketemu lagi Jumpa di mata lagi. kuliah yang Sampai lain. ketemu lagi, Sehat-sehat, Pak. Pak. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum.